mencapai perkembangan manusia itu, mana yang perlu itu diatur di dalam norma hukum atau mana yang ya sebetulnya dibiarkan saja gitu. Ya, contoh dia menyontohkan misalnya perjudian, mabuk-mabukan begitu kan, sifat pemarah, kemproh gitu. Atau nah, apakah ini misalnya ya biasanya itu kan diatur atau dilarang oleh aturan hukum. Nah, tetapi sebetulnya dia mempertanyakan apakah ini memang betul harus diatur oleh hukum. Bagaimana dengan hal yang lain? Maksudnya hal yang lain itu adalah tindakan-tindakan misalnya mengkritik dan sebagainya, atau apa tadi, tidak bersikap hidup bersih, itu apakah memang dapat dipersamakan dengan perjudian atau mabuk-mabukan yang sebetulnya itu aspeknya, kalaupun itu merugikannya adalah bersifat individual, merugikan orang lain tidak ada gitu. Merugikan orang lain ya ketika terjadi kriminalitas kan, khawatirnya kalau ada perjudian, ada mabuk-mabukan, kemudian terjadi kriminalitas, kekerasan, ya persoalannya adalah pada tindakan kriminalitas atau kekerasan itu. Jadi itu yang lalu dia menyatakan sebagai batasan yang memang perlu lalu dibuat, mana yang dapat diatur melalui mekanisme atau norma hukum, mana yang sebetulnya dalam bahasa John Stuart Mill yaitu biarlah opini publik begitu mengatakan, oh orang seperti ini itu bodoh misalnya, oh orang seperti ini itu pemalas. Jadi itu yang lalu bisa dijadikan sebagai suatu kriteria. Anda bisa lalu menggunakan, atau kalau misalnya dalam melakukan penelitian kan seringkali lalu salah satu problem atau salah satu kecenderungan di Indonesia itu misalnya kan mau memasukkan segala hal itu menjadi norma hukum, mau memasukkan segala hal itu di dalam undang-undang misalnya gitu. Nah, itu sebetulnya bisa lalu dimulai dari sini, mana sebetulnya yang perlu diserahkan sebagai norma sosial, atau sebetulnya ya itu adalah persoalan yang bersifat individual, dan mana yang boleh atau perlu untuk mencapai perkembangan manusia yang lebih tinggi, untuk dapat mencapai the greatest happiness, itu perlu diatur di dalam norma hukum. Nah, di bagian akhir-akhir itu lebih lalu bersifat praktis. Di bagian application itu kan lalu lebih bersifat praksis, menentukan misalnya ada berapa, 3 atau 4 maksim begitu tentang tindakan individual. Ya, individu tidak bertanggung jawab atas tindakannya terhadap masyarakat sepanjang misalnya tidak ada kepentingan orang lain yang dirugikan, begitu. Dan itu sampai juga misalnya ada satu aspek yang lebih spesifik untuk urusan perdagangan itu ya sebetulnya ya diserahkan kepada individu karena mereka yang paling tahu. Tapi di sisi lain dia juga mengakui bahwa peran pemerintah itu memang diperlukan, khusus dalam kasus yang memang sangat penting untuk menentukan misalnya tentang harga tertentu dan sebagainya. Saya kira itu Assalamualaikum. Tambahan Assalamualaikum dari penjelasan dari teman-teman tadi. Jika ada pertanyaan silakan. Mohon izin Pak Dr. Ali. Yuk. Ya, saya Kukuh Prof. Ingin bertanya terkait dengan sebetulnya tadi Pak Dr. Ali sudah menjelaskan terkait dengan ukuran-ukuran mana saja yang bisa dimasukkan dalam wilayah hukum atau wilayah norma hukum negara, dan ukuran-ukuran mana saja yang nggak boleh atau tidak boleh dimasuki oleh norma sosial atau norma negara. Dalam konteks sekarang, kita bisa mengambil contoh misalnya dalam persoalan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi yang masih menjadi perdebatan adalah sejauh mana negara itu bisa ikut campur terhadap hak-hak atas privasi penduduknya atau warga negaranya.
Dan di sini masih menjadi perdebatan apakah ukuran itu pada kompromi di parlemen atau di DPR, sejauh mana negara bisa mengetahui hak-hak data pribadi dari penduduknya atau dari warga negaranya, atau ukurannya adalah sejauh mana masyarakat bisa memberi sejauh mana negara itu bisa menampilkan kepercayaannya kepada masyarakat. Jadi saya ambil contoh misalnya nomor induk kependudukan atau NIK dari KTP kita yang tahun lalu mungkin kita diwajibkan untuk meregister nomor induk kependudukan, kemudian nomor HP dan sebagainya. Di satu sisi ada sebagian orang yang berpendapat bahwa itu tidak perlu karena adalah NIK termasuk juga nama kita, nama ibu kandung kita dan sebagainya itu tidak perlu kita sampaikan karena itu menjadi masalah data pribadi yang mungkin perlu dilindungi seperti itu, Pak. Jadi sampai sekarang pun di DPR masih jadi polemik apakah ukurannya itu sejauh mana negara bisa memberikan kepercayaan bahwa ini loh negara itu yang paling penting adalah keamanan data pribadi itu, tetapi di sisi lain individu warga negara itu masih memandang bahwa ini adalah hak-hak atas privasi kita yang perlu dilindungi, sehingga misalnya terjadi juga di perdebatan apakah negara dalam konteks hal ini adalah KPK misalnya itu bisa merekam atau menyadap misalnya pembicaraan setiap orang misalnya. Disitulah menjadi perdebatan apakah hak-hak atas privasi ini ukurannya apa. Jadi masih menjadi polemik, Pak Dr. Ali. Jadi apakah ukurannya sejauh mana negara bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya, ataukah ukurannya adalah yaitu tergantung kompromi di politik di DPR seperti itu. Terima kasih Pak Dr. Ali. Ya, terima kasih. Itu kan berarti ada dua persoalan. Satu, persoalan data apa saja yang boleh dimiliki oleh negara, kan begitu. Ya, negara tentu saja dengan berbagai macam institusinya. Lalu apa argumentasinya? Apa sebetulnya pemikiran yang mendasari bahwa data A, B, C, D itu yang boleh untuk dimiliki oleh negara? Atau bahkan mungkin bisa dikatakan harus dimiliki oleh negara. Gitu. Persoalan kedua adalah apa sebetulnya permasalahannya adalah ketakutan bahwa data ini akan disalahgunakan, kan begitu. Yang mungkin Anda maksud sebagai kepercayaan. Nah, kalau masalah ketakutan atau kepercayaan itu menurut saya sudah persoalan yang lain, bukan persoalan hubungan antara wilayah negara dan wilayah individual. Kan gitu, kan soal kepercayaan. Nah, terkait dengan wilayah pribadi ini, apa sebetulnya yang dapat dimasuki oleh negara? Ya bergantung dari tujuan negara. Kalau tadi kalau kita mensejajarkan dengan pemikirannya John Stuart Mill, berarti kan apakah data itu bermanfaat atau tidak? Kalau kita bicara dalam konteks data, apakah data itu bermanfaat atau tidak untuk memenuhi upaya perkembangan kemanusiaan dalam konteks negara misalnya, apakah data itu bermanfaat atau tidak untuk menjalankan fungsi yang harus dilakukan oleh negara, kan begitu. Apa sebetulnya fungsi negara ya? Ya sebetulnya kan bisa diurut dari situ, fungsi negara apa saja. Sehingga lalu kita bisa menentukan, setidaknya lalu kita bisa menentukan secara negatif data apa sih yang sebetulnya tidak perlu dimiliki oleh negara, yang kalau data itu tidak dimiliki sebetulnya tidak ada
tidak ada pengaruhnya terhadap kemampuan negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kan begitu. Data tanggal lahir perlu atau enggak kan gitu. Oh iya perlu, kenapa? Karena ya itu penting. Pentingnya apa? Untuk bisa memprediksi perkembangan demografi misalnya begitu. Itu penting. Untuk bisa memprediksi jumlah pemilih secara lebih konkret. Data orang tua perlu atau enggak? Oh iya perlu, kenapa? Karena negara juga memberikan kewenangan atau memiliki fungsi, misalnya jika terjadi sesuatu mudah untuk kemudian bisa melacaknya. Kalau meninggal tiba-tiba misalnya tidak diketahui, lalu kita mencari dari mana mau melakukan tes DNA misalnya. Data agama perlu enggak? Ada yang bilang, oh tidak perlu. Kenapa? Ya sebetulnya apa fungsi dari data agama, misalnya di dalam KTP saya punya ada kolom agama Islam atau Kristen misalnya begitu. Bukankah negara itu harus memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa membedakan agama? Kan begitu. Tapi ada juga yang menyatakan, oh beda, kalau di Indonesia kan negaranya juga memberikan fasilitasi terhadap umat beragama misalnya. Jadi data agama itu diperlukan untuk menentukan misalnya berapa sih jumlah umat Islam, dengan jumlah umat Islam begitu itu sebetulnya berapa jumlah masjid yang diperlukan, berapa jumlah Kristen, dengan begitu misalnya berapa sebetulnya jumlah gereja yang dibutuhkan, berapa jumlah pendeta yang dibutuhkan, itu kan diperlukan. Kenapa? Karena negara memfasilitasi itu. Data itu tidak diperlukan sebagai dasar pelayanan yang bersifat sama, tidak diperlukan demi misalnya ada pelayanan yang diskriminatif, tidak, tapi misalnya begitu. Tapi di negara lain bisa jadi itu tidak perlu. Kalau soal penyadapan itu beda lagi, karena komunikasi setiap individu itu adalah data yang bersifat pribadi, sehingga tidak boleh ada penyadapan kecuali berdasarkan pada putusan pengadilan sebetulnya, atau ditentukan oleh ketentuan undang-undang. Itu prinsipnya begitu. Karena komunikasi surat menyurat, ya jangankan teleponnya nggak boleh disadap. Anda kirim surat sebetulnya ya nggak boleh kemudian dilihat oleh tukang posnya, kan begitu. Anda kirim email misalnya, sebetulnya nggak boleh provider itu lalu mengetahui isi email Anda. Itu adalah sesuatu yang bersifat privat. Jadi tentu saja cara untuk menentukannya, menariknya adalah dari prinsip-prinsip. Kalau kita mau menentukan batas wilayah data pribadi dan mana yang boleh diketahui negara, ya itu tadi, kepentingannya apa yang hendak dicapai dari data tersebut. Kalau memang tidak relevan, ya tidak perlu misalnya untuk mengetahui data tertentu misalnya. Sama saja misalnya dengan data kesehatan, riwayat kesehatan misalnya, ya sepanjang tidak diperlukan oleh negara misalnya untuk kepentingan jabatan publik tertentu, ya itu bersifat sangat individual. Tetapi data secara akumulatif, katakanlah begitu, akumulatif itu apa? Akumulatif itu artinya tidak menunjukkan orang per orang, perlu diketahui oleh negara untuk menentukan langkah yang harus dilakukan. Apakah sesuatu itu sudah jadi pandemi atau belum di wilayah mana, itu kan perlu dimiliki